Sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama beri kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kebirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Yang baik mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari Tuhan. Mari kita mengikuti kebaktian bersama Maranatha. Tanpa terasa kita sudah 1 tahun mengikuti kebaktian online. Mari kita berdoa, kasih Tuhan selalu berserta kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu lalu. Kasih-Mu sempurna atas kami Tuhan. Tuhan, kami mau memulai kebaktian minggu ini. Tuhan, tolong pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu, Pastor Emil, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami bisa menjadi orang Kristen yang benar. Agar kami mengerti pengetahuan yang benar. Agar kami tidak tersesat, agar kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap kami, kuduskan dan sucikan hati kami, agar firman yang kami dengar hari ini bisa tertabur, bertumbuh, dan berbuah. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, kembali kepada Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan masuk dalam ibadah, dan biarlah kita tetap setia, kita ingat kasih Tuhan, dan kita ingat bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa menikmati kehidupan ini, ya, di masa-masa pandemi yang sulit ini, tetapi Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Kita akan masuk dalam ibadah siang hari ini. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita berserah memuji Dia, dan biarlah rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita saat ini bersorak-sorai memuji Tuhan, bermazmur, tinggikan namanya, dan biarlah kita mengangkat tangan memuji Dia, karena Dia yang harus kita masyurkan. Agungkan namanya dan masyurkan Dia. Haleluya. Bersoraklah memuji Tuhan, bermazmur tinggikan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Bersoraklah memuji Tuhan, bermazmur tinggikan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Haleluya. Bersoraklah memuji Tuhan, bermazmur tinggikan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Bersoraklah memuji Tuhan. Bersoraklah memuji Haleluya. Tuhan, bermazmur tinggikan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersoraklah memuji Tuhan, bermazmur tinggikan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Angkat tangan, pujilah Dia, agungkan, masyurkan namanya. Haleluya. Puji Tuhan, hati kita bersukacita karena Tuhan adalah perisai hidup kita. Kita terus bersandar kepada Dia karena Dialah yang membela masalah kita. Dialah yang membuka jalan bagi segala masalah kita. Kita nyanyikan pujian, Engkaulah
perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam suasana ibadah saat ini. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu itu the Book of Revelation atau 创世纪. 创世纪 Juang Shiji
pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes, kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan apa yang telah membuat kita menjadi sesuatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon urapan dari Roh-Mu yang kudus, karena tidaklah mudah untuk mengupas firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Tetapi kami harus membaca dan memberitakan firman itu, karena ini merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan misteri yang ada di dalam kitab Wahyu itu bukan hanya menyangkut habisnya dunia dengan segala isinya, tetapi menyangkut rahasia besar dari warisan kelahiran baru yang akan dialami oleh orang-orang percaya secara penuh. Dan itulah yang menjadi suatu keajaiban yang tidak pernah terjadi di alam semesta ini sebelumnya. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus akan membimbing kami masuk di dalam kebenaran kitab Wahyu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal kitab Wahyu, kita memasuki masa spektakuler yang maha dahsyat. Dan banyak hal yang dituliskan oleh ahli-ahli tafsir itu membahas tentang kitab Wahyu. Tetapi marilah kita melihat di dalam sisi-sisi lain dari kitab Wahyu ini. Nah, kitab Wahyu ini adalah satu kitab yang merupakan catatan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat isi daripada kitab Wahyu itu. Dan tidak ada satu nabi pun yang paling besar yang pernah membaca atau menengok atau sekedar mengintip sejenak tentang isi daripada kitab Wahyu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, kita bisa membayangkan saudara-saudara di dalam penglihatan kitab Wahyu itu pada saat anak domba akan membuka gulungan kitab suci itu.
Pertanyaannya ialah, sebelum gulungan kitab itu berada di sebelah kanan tahta, di mana ada satu tahta di situ, dan tahta itu dikelilingi oleh 24 penatua. Dan di hadapan tahta itu juga ada 4 keruf yang memiliki mata di segala sisinya. Yang satu itu berwajah seperti singa, yang kedua itu seperti lembu, dan yang ketiga itu seperti anak manusia, dan yang keempat itu seperti elang. Dan masing-masing keruf itu memiliki 6 sayap. Jadi begitu dikembangkan sayapnya, saudara-saudara, maka mereka itu seolah-olah menjunjung tinggi yang ada di atas tahta. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, di atas tahta itu yang ada di tengah-tengah, itu disebut dia yang ada di atas tahta, atau dia yang duduk di atas tahta. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, sebelum gulungan kitab itu diserahkan kepada anak domba, kira-kira di mana gulungan kitab itu? Jawaban daripada pertanyaan itu adalah yang menggenggam rahasia daripada gulungan kitab suci itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Dan di atas tahta itu yang duduk itu bukan hanya Bapa, tetapi juga anak domba Allah. Jadi yang ada di atas tahta itu adalah Allah Tritunggal sendiri. Nah, saudara, di sini ada sesuatu yang perlu kita garisbawahi. Yang disebut Revelation atau kitab Wahyu di dalam bahasa Yunani itu adalah apokaliptik. Nah, apokaliptik itu artinya adalah membuka tutup. Membuka tutup. Jadi satu-satunya pribadi yang memiliki otoritas untuk membuka atau menyatakan atau to reveal the mystery of the great plan of the triune God, itu adalah anak domba itu sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, begitu scroll atau gulungan kitab itu dibuka, saudara-saudara, maka kita memasuki satu era yang disebut sebagai Genestai and Achai. Genestai and Achai. Artinya adalah segala sesuatu itu akan terjadi seketika. Susul menyusul sampai tidak bisa diperkirakan, sampai tidak bisa dianalisa oleh satu pikiran apapun dari umat manusia. Jadi adalah tidak mungkin kita itu bisa mengerti atau memilah-milah kitab Wahyu atau memprediksi isi daripada kitab Wahyu sebelum peristiwa itu segera terjadi. Karena kenapa? Sifatnya itu cepat, masif, akumulatif, dan tidak yang disebut unstoppable, tidak bisa dicegah. Jadi begitu anak domba itu membuka tutup, kemudian kita akan melihat, saudara-saudara, ada sebuah gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu dimeterai oleh 7 meterai. Artinya adalah dimeterai secara sempurna. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa membuka meterai itu. Nah, ketika Yohanes itu melihat meterai itu, kemudian malaikat berseru, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini?" Dicatat di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, di atas langit tidak ada yang layak. Di bumi dan di bawah bumi tidak ada yang layak. Bahkan ketika diserukan, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini?" Dan kita pernah mendengar nabi-nabi besar seperti Musa, seperti Elia,
seperti Yehezkiel, seperti Yesaya. Mungkin ada raja besar yang pada waktu itu kita kenal, Raja Daud, saudara-saudara. Tidak ada satupun dari tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab itu yang show up, kemudian layak membuka gulungan kitab tersebut. Saudara, ini menyatakan apa sebetulnya? Menyatakan satu rahasia di mana dunia harus mengerti. Mengertinya apa? Mengerti tentang apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia. Termasuk agama itu adalah sebuah kesia-siaan. Sehingga pada waktu tiba waktunya, ketika anak domba itu membuka the revelation of the Lord. Apokaliptik, membuka tutup, dan peristiwa itu akan segera terjadi, susul menyusul, unstoppable. Dan pada saat itu orang akan melihat, saudara, tetapi kasepnya apa? Ternyata tidak ada satupun dari agama-agama di dalam dunia diketemukan keluar atau muncul nabi atau rasul apapun, baik yang disebut rasul terakhir, tidak memiliki kelayaan sama sekali untuk membuka kitab Wahyu tersebut. Luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu betul. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah imanmu. Yang artinya apa, saudara? Segala kepercayaan, iman, pemikiran, agama, apa saja yang ada kaitannya dengan ibadah, yang ada kaitannya dengan worship, prayer, and everything, it's vain. Tidak ada gunanya kalau tidak berfokus kepada Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuka sesuatu yang besar, tetapi kesadaran daripada dunia itu terlambat gitu loh. Mereka tidak sadar bahwa nabi yang mereka ikuti di dalam satu pemahaman agama ternyata tidak layak. Hanya membuka satu meterai saja loh, tidak layak. Sehingga isi daripada kepercayaan agama apapun, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang bernilai layak untuk membuka kitab suci itu. Sebab mengapa? Seluruh isi daripada apokaliptik tersebut bersentralitas kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab Wahyu itu kita akan diperhadapkan dengan satu kenyataan, saudara-saudara, yaitu munculnya antikristus. Kemudian diikuti dengan penghakiman Tuhan, malapetaka di bumi, dan juga misteri Babel yang dengan secara detail. Tetapi yang menjadi fokus daripada kitab Wahyu itu bukan, nah ini kesalahan daripada dunia, bukan segala peristiwa yang bergejolak di luar, bukan. Bukan gonjang-ganjingnya langit dan bumi, bukan. Konsentrasi daripada kitab Wahyu itu memang memberitakan antikristus, tetapi fokus perhatian daripada kitab Wahyu bukan tertuju kepada pribadi antikristus, sama sekali bukan. Kalau orang itu sedang membicarakan tentang the Great Tribulation, tentang berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, boleh-boleh saja bicara soal itu, saudara-saudara. Berbicara tentang Kristus Yesus akan datang ke sini dan ke situ. Boleh-boleh saja saudara berbicara soal itu. Tetapi fokus daripada kitab Wahyu itu bukan hal-hal yang di luar. Jadi kalau kita ini tersedot perhatiannya dengan peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi lah, perang lah, menganalisa ini bangsa ini akan berperang di sini, kemudian berkonsentrasi di dalam satu tempat yang disebut Megiddo, kemudian pecahlah perang besar yang disebut Armageddon. Itu adalah riak-riak di permukaan, tetapi yang menjadi pusat perhatian daripada kitab Wahyu itu adalah the Lamb of God. The Lamb of God. Nah, kalau kita meleset daripada fokus daripada kitab Wahyu, saudara-saudara, inilah yang menjadi rencana besar dari Sinaga Tua tersebut. Memisahkan perhatian dunia, memisahkan perhatian gereja
dari Kristus. Ya. Jadi mengalihkan perhatian. Ya, sekarang sistem daripada iblis ini dipakai oleh dunia politik, mengalihkan isu, saudara. Isu yang sebenarnya adalah A, tetapi supaya A ini tidak terungkap, mereka menciptakan berbagai macam isu di sekitarnya, kemudian perhatian manusia dialihkan ke situ. Akibatnya apa? Isu yang utama buyar, tidak tercapai begitu. Nah, ini dilakukan oleh iblis dan strateginya diterapkan begitu luar biasa di dalam kehidupan 7 gereja. Dan hanya 2 yang lolos. Hanya 2 yang lolos. 5 gereja lainnya itu tersedot semuanya. Yang satu itu melacurkan diri dengan dewi kesuburan, sehingga mencari hal-hal yang nikmat di dalam dunia, sampai mereka mencari rahasia daripada dewi kesuburan, sehingga mereka meninggalkan kasih kepada Kristus. Kasih yang semula. Sinkritisme agama terjadi di mana-mana. Demikian juga ada satu gereja yang memuja apa yang disebut prosperity gospel. Jadi yang dicari itu adalah dunia, saudara-saudara. Seperti gereja di Tiatira. Mereka fokus kepada uang. Mereka fokus kepada mengejar harta sedemikian rupa, sehingga yang menjadi tujuan daripada worship itu adalah prosperity. Ini menjadi peringatan bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Nah, iblis memang mengalihkan perhatian ke situ, saudara-saudara. Kemudian kita kembali kepada gereja seperti Smyrna. Smyrna itu adalah perwakilan dari satu kehidupan di dalam dunia, di mana pada saat tertentu ketika meterai yang ketiga itu dikeluarkan, meterai yang pertama itu dikupas, itu meluncurlah kuda putih. Nah, orang-orang itu terjebak bahwa yang disebut kuda putih itu adalah Mesias. Tapi bukan Mesias. Karena yang membuka meterai itu adalah anak domba, Mesias itu sendiri. Kemudian begitu dibuka meterai yang pertama, ada suara daripada salah satu grup yang memiliki wajah seperti singa itu. Dengan suara mengguntur dia berkata, Erkos! Yang artinya datang dan pergilah segera. Nah, pada waktu itu si penunggang kuda itu memakai kuda putih. Seolah-olah itu dia itu the hero of the world. The hero of the world. Padahal bukan. Tapi dia itu adalah antikristus itu sendiri. Dan dia menguasai satu kekuatan militer yang maha dahsyat ada di tangannya. Ini yang terhebat ini. Yang kedua ialah dia juga memiliki satu senjata. Dan senjata ini disebut adalah the most destructive weapon ever. Tetapi sifatnya sangat-sangat rahasia. Dengan kata lain, rahasia yang sangat powerful ini adalah juga senjata yang paling rahasia yang tersembunyi sampai hari ini. Kemudian, dia juga akan bermain begitu rupa di dalam sistem keagamaan, saudara. Jadi dengan menggunakan kekuatan politik, militer, dan persenjataan, agama juga dikuasai oleh dia. Oleh orang yang menamakan dirinya si kuda putih. Apakah hari ini sudah muncul? Belum. Tapi tanda-tandanya sudah. Tanda-tandanya apa? Dia persis meniru apa yang dilakukan oleh Kristus. Pada saat Tuhan Yesus itu akan datang, dipersiapkan jalan. Betul? Siapa yang mempersiapkan? Yohanes Pembaptis. Disiapkan. Nah, kedatangan kuda putih ini juga dipersiapkan. Oleh siapa? Oleh antek-antek daripada antikristus. Dipersiapkan sedemikian rupa. Nabi-nabi masuk bermunculan. Orang-orang yang mengaku dirinya
Antikristus, apa itu Mesias ada di mana-mana, saudara. Orang melakukan mujizat dan karya-karya ajaib terjadi di mana-mana. Orang jadi bingung, gak karu-karuan. Kemudian perlomba senjata yang begitu rupa sampai hari ini, siapa yang menciptakan senjata yang paling dahsyat di dalam dunia itu tidak ada yang tahu. Tapi sudah dilakukan, saudara. Sudah dilakukan. Saya membaca ulasan dari mantan Duta Besar Amerika Serikat kemarin. Wah, ini orang ini pandai. Orang ini mengatakan demikian, saudara. China akan muncul menjadi kekuatan geologi yang terbesar menyaingi Amerika Serikat. Nah, geologi ini yang menjadi sasaran dunia-dunia ketiga ini akan menciptakan satu clash yang besar antara China dengan Amerika Serikat ini. Nah, pada waktu kedua orang ini yang memiliki kepentingan terhadap geologi ini selalu berakhir dengan peperangan di dalam segala peristiwa sejarah di dalam muka bumi itu, peristiwa geologi ini selalu menyentuh peperangan yang dahsyat. Nah, pada waktu terjadi clash besar ini, saudara-saudara, ini kata dia, orang ini betul-betul pandai. Di sisi lain, negara-negara yang sedang melihat itu sedang mempersiapkan persenjataannya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kebangkitan satu hegemoni atau kekuatan dari beberapa grup untuk mencaplok ekologi di dalam dunia ini semakin besar. Nah, saat itulah kepentingan-kepentingan yang ingin menguasai sebagian daripada dunia itu akan memicu orang pada konsentrasi perang besar. Gitu loh. Terus dia mengatakan yang ketiga ialah kekuatan daripada bioteknologi dan artificial intelligence. Itu akan dipakai bukan untuk tujuan kebaikan manusia, tetapi dipakai untuk tujuan pembuatan senjata yang luar biasa. Nah, kalau ini tercapai, maka betul apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu pada saat kuda putih itu meluncur. Maka kekuatan politik, militer, persenjataan, ekonomi, agama itu tersentralitas menjadi satu. Nah, pada saat itulah saudara-saudara kita mendengar seruan daripada penunggang kuda. Yang ketiga yang mengatakan secupak gandum seharga dengan secupak dinar. Artinya ialah akan terjadi kelaparan yang maha dahsyat. Kemudian banjirnya orang-orang yang pengungsi besar-besaran keluar dari negara oleh karena hasil daripada perbuatan penunggang kuda putih itu menciptakan perang yang dahsyat, saudara-saudara, sehingga sumber-sumber pangan itu menjadi hangus. Populasi manusia menjadi berkurang. Dan timbullah mafia-mafia pangan yang memainkan harga begitu rupa sampai-sampai akan satu terjadi yang tidak memiliki tanda daripada binatang itu. Mereka tidak bisa melakukan transaksi apapun termasuk sumber-sumber makanan sampai dibiarkan mati pada waktu itu. Nah, saudara, oleh karena peristiwa itu akan timbul satu gelombang pengungsi dari segala tempat di seluruh penjuru dunia ini berbondong-bondong menuju kemana, saudara? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas dari muara daripada kitab suci, pengungsi gelombang besar-besaran ini menuju kepada kota Tuhan yang disebut Sion. Sayang saya belum pergi ke Israel sampai hari ini. Teman saya itu mengatakan kepada saya, Pak Emil, lebih baik bulan Maret tahun 2022 segera pergi ke Israel.
Ngapain? Saya bilang, ngapain? Karena kamu menulis, saya setiap hari menulis perjanjian lama, perjanjian baru. Dari satu pasal ke pasal yang lain tiap hari. Karena kamu menulis tentang, sekarang saya sudah selesai kitab Ulangan. Seluruh tulisanmu itu secara literatur bagus. Tapi kamu belum pernah melihat. Kamu menulis tentang tembok-tembok ratapan. Kamu pernah melihat? Enggak. Nah, terus tulisanmu bagaimana? Dia mengatakan begitu. Terus dia mengatakan begini, ini membuat saya sedih. Kamu berbicara membahas tentang tahun Sabat. Terus saya kaitkan dengan kitab Wahyu. Pada saat trompet kedua itu dibunyikan, maka seluruh permukaan bumi yang berhubungan dengan vegetation, sayur mayur, segala yang hijau itu hangus, ludes. Pada saat saya membuka kitab Ulangan pasal 25 ayat 5, saya betul-betul terkejut, saudara. Bukan Ulangan ya, Imamat. Saya betul-betul terkejut. Imamat pasal 25 ayat 5. Itu secara jelas Tuhan itu mengatakan kamu harus memelihara tahun Sabat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setelah kamu itu bekerja 6 tahun atas tanah, maka kamu harus memberikan istirahat 1 tahun pada tahun yang ke-7 kepada tanah tersebut. Supaya apa? Supaya tanah memiliki kesempatan untuk mengobati dirinya sendiri. Terus yang rusak di segala bumi ini bisa dipulihkan kembali melalui tahun Sabat tersebut. Tetapi ini tidak diindahkan oleh manusia, saudara-saudara. Manusia menjadi semakin rakus, manusia semakin loba, dan mempergunakan tanah itu semena-mena, saudara. Sampai orang Israel, apa yang dilakukan oleh Israel ini sungguh-sungguh berdosa. Mereka selama 6 tahun, memang berhenti selama 6 tahun itu bekerja. Tetapi tahun yang ke-7 berhenti. Tapi apa yang dilakukan mereka? Tanahnya disewakan. Loh, ini piye nih? Jadi mereka tetap ngantongin duit begitu. Tapi tanah tetap diperes gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Rusaklah tanah ini. Suhu dalam dunia itu meninggi begitu rupa. Kemudian pada saat tertentu, trompet itu begitu dibunyikan hanya menyulut, dus, maka terbakarlah seluruh bagian-bagian yang punya sumber-sumber pangan tersebut. Nah, saudara, ini saya betul-betul kagum cara Tuhan itu menuliskan kitab suci sampai di dalam. Ketika saya menulis kitab suci dari Kejadian terus saya menulis dari 1 Tesalonika sampai kitab Wahyu. Kemudian pada saat saya menulis dalam Wahyu 5, saya berjumpa dengan kitab Imamat sampai dengan Ulangan itu. Begitu gaduk bahasa Jawanya, kelop. Ternyata apa yang dilarang oleh manusia, oleh Tuhan, tetapi tetap dilakukan oleh manusia, itu berakibat sampai eskatologi. Sampai menjelang langit dan bumi itu dihancurkan semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari peristiwa tersebut. Nah, nanti kita diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Meterai yang kedua itu adalah kuda merah padam. Itu bicara soal pis yang diambil. Kira-kira apa? Pis ini diambil karena distimuli oleh tuntutan dari orang banyak soal hak, soal right. Sekarang yang sedang digeluti oleh dunia pada saat ini ialah human right. Nomor 1. Yang kedua adalah the right of freedom of expression. Bicara soal right lagi.
Dan yang ketiga adalah political right, hak-hak secara politikal. Kemudian yang juga sedang diperjuangkan itu adalah woman right, hak-hak sebagai seorang wanita. Dan sekarang yang lebih parah adalah LGBT right, divorce right, abortion right. Dan ini meledak sehingga dunia ini menjadi tidak karu-karuan, saudara-saudara. Yang dituntut oleh mereka, this is my right. This is my right. Dan di dalam Ulangan itu dikatakan, ini firman Tuhan itu betul-betul unbelievable. Dikatakan di dalam kitab suci, saudara-saudara, laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian perempuan. Pakaian saja loh. Perempuan juga tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Di dalam kitab Ulangan itu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ialah Tuhan melihat dengan jelas perbedaan gender tersebut. Sampai-sampai seorang pria memakai pakaian wanita saja itu merupakan, kata firman Tuhan, adalah kejijikan di mata Tuhan. Tetapi pada zaman ini bukan sekedar pakaian. Sampai alat kelamin pun diganti, saudara. Nah, mereka yang mengganti itu menuntut this is my right. Hak saya. Sehingga apa yang terjadi? Konflik di mana-mana. Kok bisa konflik? Kalau di dalam satu keluarga misalkan ada 5 anggota keluarga di dalamnya, yang satu mengatakan, well, I'm not a woman, I'm not even a man. Loh, maunya apa? Saya ada di tengah-tengah saja, neuter. Loh. Oh, this is my right. Terus tiba-tiba suatu hari, saya itu muncul di depan papa mamanya, papi, aku sekarang bukan laki-laki lagi, aku sudah ganti. Karena pada waktu saya ada di dalam kandungan itu salah body, salah tubuh. Sehingga pada waktu lahir tubuh saya lain. Dengan jiwa saya beda, tidak klop. Terjadi konflik di dalam keluarga. Yang keluarga merasa hancur, merasa malu, konflik di mana-mana. Dan ini sekarang menjadi institutional konflik. Nah, kalau konflik ini sudah melebar di mana-mana, bukan hanya masalah LGBT, saudara-saudara, tapi masalah hak-hak yang lain. Maka dunia ini kehilangan apa yang disebut peace, damai. Ini hanya sekedar tanda. Hanya sekedar tanda. Sedangkan si penunggang kuda yang merah padam ini belum muncul. Hanya sekedar tanda. Untuk apa tanda itu? Supaya orang Kristen kembali kepada firman Allah. Supaya orang Kristen kembali kepada Kristus. Supaya orang Kristen memiliki ibadah yang benar dan sejati. Supaya orang Kristen tidak seperti gereja di Laodikia yang terkontaminasi. Seperti orang Kristen tidak menjadi gereja seperti Tiatira yang juga melacurkan diri mereka sendiri. Oke? Dan orang Kristen itu tidak menjadi gereja seperti gereja Laodikia. Kenapa? Gereja Laodikia itu tidak perlu prosperity. Sebab mengapa? Mereka orang kaya raya. Pada waktu Laodikia itu dihancurkan, diguncangkan oleh gempa bumi. Tidak perlu meminta bantuan sepeser pun daripada pemerintah Roma. Saudara, mereka membangun sendiri kotanya. Dengan keuangan mereka sendiri, saudara. Karena perbankan di Laodikia itu luar biasa. Sehingga menjadikan gereja Laodikia dan kota Laodikia itu sebagai lumbung emas pada zaman itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Di dalam gereja itu dihuni oleh para cukong, para konglomerat, orang-orang kaya. Dan Tuhan mengatakan, engkau kelihatan kaya tapi sebetulnya engkau miskin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, inilah yang akan terjadi di dalam zaman ini.
saudara. Dan apa yang menjadi cara hidup kita? Kita kembali kepada tahta. Pada saat meterai 1 dibuka, kuda putih lari. Meterai kedua dibuka, kuda merah hitam lari. Meterai yang keempat dibuka, ya ada kuda hitam keluar. Meterai yang keempat dibuka, kuda berwarna pucat lari. Tapi pada saat meterai kelima dibuka, apa yang terjadi? Menangislah orang-orang yang dibunuh oleh karena Kristus. Mereka berseru di hadapan Tuhan dan mengatakan, "How long, O Lord? How long? Berapa lama lagi?" Yang artinya, saudara-saudara, engkau fokus kepada meterai 1 dengan kuda 1, kuda 2, kuda 3, kuda 4. Boleh. Tapi setelah engkau melihat semuanya itu, inilah dari berita utama dari kitab Wahyu. Engkau kembali kepada tahta. You need to go back before the throne. Kembali kepada tahta untuk apa? Untuk melihat, untuk menfokuskan perhatianmu kepada anak domba Allah yang duduk di atas tahta tersebut. Karena kalau engkau tidak fokus kepada dia, masih ada meterai yang kelima, meterai yang keenam dan meterai yang ketujuh. Meterai yang keenam itu sangat-sangat dahsyat. Luar biasa dahsyat. Engkau harus kembali kepada tahta lebih dulu. Artinya pada zaman ini, no matter what happen outside, what will happen to this world, it doesn't matter, the satanic forces is going to ruin everything in your life. It is not our focus. Our focus is back before the throne and behold the Lamb of God. Artinya ialah konsentrasi perhatianmu dan fokus hati, pikiran, seantero keberadaanmu itu dicurahkan kepada Kristus. Pada saat kita fokus kepada Kristus, barulah meterai yang keenam itu dibuka. Sangat luar biasa. Kemudian akan disusul oleh trompet 1, trompet 2, trompet 3, trompet 4. Disusul kembali oleh cawan 1, cawan 2, cawan 3, dan seterusnya. Habislah bumi ini. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, ketika meterai ketujuh itu sebelum dibuka, terjadi sunyi senyap in heaven. Yang artinya ialah seolah-olah seluruh penghuni surga itu begini, saudara. Artinya apa? Mereka begitu tremble, begitu gentar. Gentar kenapa? Ada peristiwa yang maha dahsyat. Tuhan membuka di Omega yang terakhir. Dan dia sendiri yang menjadi di Omega. The eschatological judge yang ditulis di dalam Quran, yang ditulis di dalam hadis, bahwa satu-satunya pribadi yang menjadi hakim atas dunia dan akhirat itu satu saja. Isa Rohullah, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia satu-satulah pribadi yang layak membuka gulungan kitab suci itu. Sebab gulungan kitab suci itu adalah the continuity of the work of Christ. Dan kita mengetahui the Christ, the only person that we call him the solo executor of the great plan of the triune God. Dia adalah satu-satunya pelaksana daripada rencana Allah yang besar. From the beginning, from the Alpha, from the Arche, and then sampai kepada the Omega.
sampai kepada yang seterusnya. Death. Kemudian di dalam kitab Wahyu bagian terakhir, kita melihat kembali Dia yang menjadi Omega. Dia pula yang akan muncul sebagai Alpha dan Omega. Yang artinya apa? Here it is. Kurang 5 menit, I know. Here it is, saudara-saudara. Tuhan mengatakan, aku memberikan engkau langit dan bumi baru. Dan sentralitas daripada langit dan bumi baru itu adalah Yerusalem rohani. Yerusalem baru. Di mana kita tidak membutuhkan matahari lagi. Tidak ada sinar lain. Kecuali apa? The Shekinah of the Lord. Dalam bahasa Ibrani itu disebut the Shekinah Adonai. Yang artinya adalah Dia yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan tidak ada nabi lain, saudara-saudara. Tidak ada. Tidak ada kepercayaan lain di dalam langit dan bumi baru, saudara. Tidak ada. Tidak ada penyembahan lain di dalam bumi yang baru. Yang ada adalah one Lord, one faith, one worship, one place, and one purpose, yaitu worship before the throne. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami beritakan pada saat ini. Dan biarlah Tuhan ini menjadi peringatan buat gereja, buat kami hamba-hamba Tuhan, buat kami anak-anak Tuhan. Untuk mencurahkan hati dan pikiran kami kepada Sang Anak Domba yang tersembelih. Dan Dia juga adalah juru selamat kami. Hakim atas segala hakim yang akan mengakhiri dunia ini dengan penghakiman, di mana murka Allah dicurahkan, cawan satu demi cawan yang lain dicurahkan. Dan tidak ada suatu kekuatan apapun di bumi ini yang bisa mencegah tumpahnya penghakiman Allah atas dunia. Tetapi kami bersyukur Tuhan, bagi mereka yang percaya, mereka mendapatkan peace with God. Tuhan memberikan hidup, dan kami memilikinya itu di dalam kelimpahan. Sampai akhir dunia, bahkan sampai dalam kekekalan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Selidikilah hatimu dan pikiranmu lebih dulu. Karena barang siapa yang tidak layak menghadap meja Tuhan, dan dengan tangan yang berdosa, maka saudara-saudara menjadi kejijikan di mata Tuhan. Selidikilah hatimu dan kenalah akan pikiranmu, dan memohonlah ampun kepada Tuhan sebelum memasuki perjamuan kudus ini.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang ke meja perjamuan. Tuhan, kami sudah berdoa memohon Tuhan menyelidiki hati kami dan mengenal pikiran kami. Kalau kami serong, luruskanlah ya Tuhan. Kalau kami mengaku dosa kami, bukan saja Engkau mengampuni kami, tetapi juga menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita menghadap di hadapan meja Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa, Dia mengajak murid-muridnya untuk melakukan perjamuan malam terakhir. Dan pada waktu itu Dia mengambil roti, Dia mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah untuk mengingat akan daku. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Barang siapa yang meminumnya, Dia ada di dalam aku dan aku di dalam Dia. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan daku. Saudara, peganglah roti di tangan kananmu. Inilah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami sudah menerima roti yang dipecahkan, yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan sendiri yang dipecahkan bagi kami. Dengan demikian ya Tuhan, ini adalah means of grace, alat anugerah yang mengungkapkan misteri our union with you. Dan kami menjadi tubuhmu, dan kami menjadi bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saudara kita berdiri. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan aku di dalam nama Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk darah Tuhan yang dicurahkan sebagai karya redemption, penebusan dan pendamaian bagi kami. Dan darah-Mu itu pula yang menjadi meterai daripada perjanjian baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan indah sekali. Sungguh menguatkan hati kita untuk kita terus menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita jangan ragu-ragu lagi untuk mengiring Yesus. Ya, walaupun banyak masalah, banyak persoalan. Saya ingin sedikit menyaksikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, tetapi bagi saudara-saudara yang saat ini masih dalam pergumulan, semuanya belum selesai. Jangan putus asa. Tuhan tetap berada di pihak kita. Saudaraku, hari ini sebetulnya saya harus cuci darah. Setiap hari Sabtu dan Selasa saya harus cuci darah karena saya gagal ginjal. Saya sudah divonis 2 tahun, hampir ya tahun 2019 ya, bulan Maret. Berarti sekarang 20, 21, hampir 2 tahun. Ya, saya cuci darah dan sudah divonis dokter, ginjal saya tidak akan baik, tidak akan sembuh, harus ditransplan kalau mau berhenti cuci darah. Waktu saya sudah dicek semua, harus tunggu 10 tahun untuk transplan, kecuali ada orang yang donor dan diperiksa cocok baru bisa. Itu pun saya diceritakan bagaimana prosesnya gagal ginjal, akhirnya saya mikir, karena nggak semudah itu. Ya, kita punya ginjal itu 2 di belakang sini. 2. Kalau ginjal kita rusak, itu istilahnya dicangkok ginjal, itu yang ginjal yang ini nggak diambil, tetap aja di sini. Tapi ditambah 1 ginjal ditaruh di depan sini. Jadi kita akan bawa seperti bak dompet nempel di badan ini. Itu ginjalnya orang, tempel di sini. Itu prosesnya seperti itu. Saya pikir, Tuhan, Engkau menciptakan saya sempurna, kenapa kok saya harus ditambahi 1 gini? Tapi ini bukan sesuatu hal yang aneh ya, karena manusia itu diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menyelamatkan sesama manusia. Dan salah satu cara itu harus tempel ginjal. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhanku yang Maha Kuasa. Kalau zaman dulu Tuhan Yesus ada, ya, Dia menjamah orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, dan Tuhan menggunakan banyak cara. Saya baca Alkitab, saya renungkan, Tuhanku ini luar biasa. Saya percaya sampai saat ini Yesus itu luar biasa. Dan setiap hari saya berdoa begini, ya, ini doa saya. Mungkin kalau saudara mau ngikuti juga nggak apa-apa, ini pengalaman saya pribadi. Setiap hari saya makan, setiap hari saya minum, bangun tidur, saya setiap kali berdoa, Tuhan, aku percaya,
asal kamu yang menjamah tubuhku, asal kamu yang menjamah, pasti sembuh. Engkau berkati makanan ini. Engkau berkati apa yang saya lakukan. Asal engkau menjamah tubuhku, pasti sembuh. Itu dengan ucapan ini berulang-ulang setiap kali saya berdoa itu, enggak tahu, saya itu seperti ada dibangunkan iman saya ini. Ya, seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal kau jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Dan ini proses berlaku. Dan Tuhan memakai banyak cara. Ya, dari makanan, dari vitamin yang saya konsumsi. Ya, Tuhan berkati. Dan ajaib, perlahan. Dari 4 kali saya cuci darah 1 minggu. 4 kali, setiap cuci darah itu 4 jam. Betapa capeknya saudaraku 4 jam. Itu darah dikeluarkan, dimasukkan lagi. Dan air yang di dalam tubuh saya ini kan ngecembeng. Kalau orang sakit ginjal itu nggak bisa kencing. Kencingnya sedikit gitu. Ya, mungkin kena kanker prostat, tambah parah lagi. Jadi, nah itu. Tapi Tuhan pulihkan pelan-pelan. Mulai kencing lancar. Ya. Dan ini darah diambil, dimasukkan lagi, airnya dibuang. Yang kelebihan air dalam tubuh ini dibuang. Karena kalau tidak gitu bengkak, masuk paru-paru, menyerang jantung. Jadi cara cuci darah itu begitu. Terus proses tahun, bulan demi bulan, makin membaik, kondisinya makin baik. Akhirnya cuci darah 3 kali 1 minggu. 3 kali 1 minggu, saya tetap berdoa, Tuhan kalau kau jamah tubuhku ini pasti sembuh. Dan aku percaya stok ginjal di surga itu pasti banyak. Ya, ginjalku rusak, kau ganti yang baru Tuhan. Saya nggak mau diganti dengan ginjalnya orang. Saya percaya engkau berkuasa. Ya, nah, terus iman saya bertumbuh terus. Akhirnya saya cuci darah 2 kali. Nah, ini proses 2 kali ini lama, ya, karena tapi ketahuannya begini, waktu cuci darah, setiap kali saya dicuci darah, saya itu kram, kaki saya kram. Nah, ini tandanya terlalu banyak air yang dikeluarkan. Saya komplain sama dokter, kenapa setiap kali saya cuci darah sekarang kok kram-kram, dulu nggak apa-apa, udah lancar. Sekarang kram gini. Terus dokternya ngomong sama susternya gini. Oh, nggak tahu ngomong apa. Terus susternya dikasih, coba dikurangi. Airnya jangan diambil. Jangan diambil banyak-banyak. Dulu 2 kilo setiap kali. Jadi kalau saudara sebelum cuci darah itu saudara ditimbang. Umpamanya 62 kilo beratnya. Ya. Setelah cuci darah jadi 60. Berarti kan dikurangi 2 kilo. Itu air yang dibuang. Nah sekarang kurangi 1 kilo. Nah, dikurang 1 kilo. Masih tetap kram-kram. Akhirnya dokter bilang, susternya ngomongin masih kram-kram terus. Akhirnya, oke, jadi airnya jangan dikeluarin. Karena saya ditanyai, kamu kencing bagaimana? Oh, saya lancar kencing. Lancar, nggak tahu kenapa, saya lancar. Nah, saya ingat lagi, beberapa bulan yang lalu saya divonis kanker prostat. Ya, orang laki itu prostatnya kanker. Itu bisa dilihat dari waktu tes darah itu dilihat kadar apanya, PSA-nya itu apa itu tinggi. Terus dokter bilang harus dibiopsi untuk kepastian. Nah kalau di biopsi ketahuan kanker harus diterapi apa, di kemo atau dioperasi kalau bisa dioperasi. Nah itu pun saya berdoa, Tuhan kalau engkau jamah tubuhku tidak ada satu penyakit pun. Kalau belum waktunya Tuhan, kalau Tuhan izinkan tetap sakit, kita tetap berserah, ya. Tapi kalau Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita itu Tuhan punya rencana. Nah, kalau kita berserah kepada Dia, rencana Tuhan itu akan berjalan. Kita jangan maunya sendiri, maunya kesini, maunya sini, ikut sama Tuhan. Dan sebulan kemudian, waktu mau di kemo, ya, saya pergi ke dokter saya primary. Terus saya bilang, dokter saya apa perlu biopsi? Gini aja, tak tes. Ya, ambil darah, cek. Nah, saya nanti biopsinya di UCLA,
Tapi dokter saya ngecek di lab dulu. Begitu hasil lab dilihat sama dokter saya, clean, kamu nggak perlu biopsi. Waduh, lego. Nah ini kan luar biasa, Tuhan kita itu luar biasa. Ya, dengan doa hilang, 0. Jadi nggak ada cancer, nggak ada. Nah, tapi ginjal saya masih 2 kali cuci darah. Nah, saya berdoa terus. Nah, waktu akhirnya dokter primary saya nganjurkan gini, kamu ini harusnya bisa stop cuci darah. Tapi saya bukan doktermu, jadi saya nggak bisa ngambil keputusan. Lebih baik kamu pergi ke konsultasi ke second opinion, ke dokter kamu yang awalnya dulu waktu kamu sakit, itu yang memvonis kamu ginjal itu dokter itu, kamu harus datang ke sana. Dokter primary saya ngomong, kalau kamu datang ke sana, ini pasti kaget dokter ini. Lihat kamu sekarang pasti kaget. Kenapa? Kenapa dok saya bilang gitu? Karena sorry, dulu kamu tuh sudah divonis mati. Divonis tidak ada harapan hidup. Nah ini dokter ini yang ngomong. Dan 8 dokter yang nangani saya udah give up. Kalau saudara lihat saya pada waktu saya awal-awal di rumah sakit, ngeri darahku. Ya. Dan saya katakan ini kemurahan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dan benar waktu saya ke dokter ini ditelepon sama primary saya, dokter saya, diceritai gini tentang saya, dokter ini telepon saya. Kan enggak bisa ketemu face to face ya, telepon. Ini Gideon Ibrahim. Iya dok, ini Gideon Ibrahim. Iya dok. Benar ini saya ngomong dengan Gideon Ibrahim. Sampai 3-4 kali dia tanya, kenapa dok? Saya nggak percaya. Kalau ini bukan miracle, nggak mungkin. Saya tahu kondisimu saat itu. Makanya kamu dipindah dari rumah sakit Foothill itu dipindah ke Pomona. Karena apa? Sudah nggak ada harapan. Jadi kalau orang itu sudah divonis, di rumah sakit ini udah give up, dia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih bagus. Ya, tapi itu sebetulnya cuman ya prosedur aja. Nggak ada harapan. Nah, ini benar kamu Gideon? Iya benar. Oke, aku nggak percaya kalau nggak lihat tesnya. Kamu kasih surat, pergi ke laboratorium, cek darah, dan kamu kencing. Selama 24 jam itu kencingmu kamu kumpulkan. Berapa banyak. Nah, oke, saya ambil surat, saya ambil kontainer dari laboratorium, kontainernya gede segini. Saya kencing 24 jam. Ya saya normal minum, makan, kencing. 24 jam dapatnya segini. 1 galon, mungkin ada 2 liter lebih mungkin. Saya bawa ke laboratorium, ambil darah saya, dicek. Nah, 2 minggu kemudian, itu dari laboratorium, hasilnya langsung ke dokter second opinion saya ini. Dokter ini telepon sama saya, kamu harusnya stop. Aku lihat kondisimu, hasil tes, ini kamu itu sudah sembuh. Ginjalmu itu sudah di atas 40%. Bukan 5%, dulu vonisnya itu cuma 5%. Phil harus transplant, nah harus cuci darah. Ini sekarang ginjalmu bisa 40%. Oh iya dok? Iya. Jadi ini satu berita baik. Kamu bisa stop. Tapi karena aku bukan doktermu, aku cuma second opinion, kamu tanya sama doktermu sendiri. Yang setiap bulan ngontrol kamu di waktu cuci darah itu. Saya sudah ngomong berkali-kali, dok, saya ini merasa sehat kok. Saya minta 1 kali aja cuci darah. Nggak boleh, nggak bisa. Nanti kalau ada apa-apa risiko. Dokternya nggak mau ambil risiko. Benar memang dokter tanggung jawab. Ya. Tapi oke, saya telepon. Nah dokter ini telepon ke dokter saya ini. Telepon terus telepon balik. Oke, nanti hari Selasa dokter ini akan datang ke kamu, ngomongi semua. Kamu bisa berhenti 1 kali, tapi kamu harus nurut sama dokter itu. Nanti dokter tuh ngasih obat apa aja kamu harus minum. Ya. Oh, dokter obat apa, dok? Ya pokoknya obat supaya airnya nggak ke paru-paru, nggak nyerang jantung. Nanti kalau kamu berhenti itu kan nggak tahu, nanti risikonya kan bisa risiko ini ginjal kalau belum berfungsi, nanti airnya bisa
nambah lagi, akhirnya nyerang jantung paru-parumu. Gitu. Waduh, side effect-nya apa dok? Saya tanya gitu. Ya ada side effect-nya, tapi paling enggak ginjalmu aman. Wah, side effect-nya apa ya? Bisa ke liver, bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Tuhan, kok gini? Ya, akhirnya, oke, ya udah saya mau nurut aja. Bener, Selasa waktu saya cuci darah, dokternya datang. Datang, agak gondok kayaknya. Gondok kok, saya ke dokter lain. Gini, halo Gideon, ya. Oke, kamu mulai minggu depan 1 kali ya, cuci darah. Kita lihat, kalau 2 bulan, 3 bulan, oke, kamu mungkin stop. Wah, saya langsung haleluya gitu. Semua sampai satu klinik itu sampai lihat saya semua ini. Haleluya, God is good. Saya bilang gitu, yang suster-suster yang Kristen, haleluya gitu semua. Waduh, luar biasa. Saudaraku, ini satu hal yang kelihatannya remeh. Kalau saudara lihat saya sekarang sehat gini, oh ya sehat lah, kamu gini sehat, oke lah, kamu sembuh. Tapi kalau saudara lihat saya waktu awal itu, ini satu hal yang tidak mungkin. Dan dokter sendiri ngomong ini impossible. Ya, kalau bukan karena Tuhan. Ya, saya waktu itu di Pomona, tapi saya kliniknya sekarang di Davita. Nah, jadi saudaraku, sungguh luar biasa. Akhirnya harusnya sekarang saya cuci darah ini start. Mulai minggu depan saya satu kali cuci darah. Doakan terus dan tetap kita bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kalau saudara percaya, saudara berharap sama Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Dia punya rencana dalam hidup saudara. Saya akan menyanyikan satu pujian ya, yang simpel aja. Satu kesaksian pujian ini. Yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Anugerah-Mu melebihi kesalahanku. Dia bebaskan diriku karena rahmat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan diriku di tengah badai. Kau selalu menyertaiku di setiap waktu. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku. Anugerah-Mu melebihi kesalahanku. Kau bebaskan diriku karena rahmat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan diriku di tengah badai. Kau selalu menyertaiku di setiap waktu. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari menyegarkanku.
kasih Tuhanku selalu baru setiap hari menyegarkanku. Kasih Tuhanku selalu baru setiap hari. Amin. Terima kasih Pak Emil yang telah bersedia memberikan firman-Nya. Kiranya Tuhan akan terus memberkati pelayanannya. Berbahagia orang yang mendengar, menerima dan melakukan firman-Nya. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk teman-teman kita sakit dan yang senior. Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Terima kasih Tuhan, puji syukur untuk semua kemuliaan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Ko Yongki, untuk Ko Handi, Mike, dan Santi Ritiau. Tolong sembuhkan ya Bapak, untuk ginjalnya, dan berikan kekuatan kepadanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Cilusi. Tolong sembuhkan matanya, agar Cilusi bisa melihat kembali. Untuk Ciliani, Ko Yakobus dan papinya Feby, tolong sempurnakan kesembuhannya. Tuhan, kami juga memohon Tuhan Kau terus melindungi dan memberikan kesehatan untuk Tante Ing, Tante Hermina, Tante Juliana, untuk IVV, Tante Tres, dan Tante Kristina, Om Tim, Pak Sugianto dan istri. Bapak kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha, setiap orang yang mengikuti kebaktian ini, dan online, agar imannya dikuatkan. Dan Tuhan pagari dari segala yang jahat. Tuntun mereka satu persatu lebih mendekat diri kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami ucapkan terima kasih untuk Ko Yongki, untuk kesaksiannya. Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini, ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Saudara, untuk mengakhiri ibadah pada saat ini, saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri dan arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal dan ajaib, penghiburan, kuasa, karya mujizat daripada Allah Roh Kudus, kiranya menjamah kita sekalian, memenuhi hati kita sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya, bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.
kerajaannya bersama para utusan raja. Segala suku, kaum dan bangsa nyanyi sembah sang raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Di nama Tuhan, Shalom. Saat teduh, kebaktian selesai, sampai berjumpa kembali minggu depan. Masih.